Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA khususnya kelas 12. Nah, ini merupakan video pembelajaran kelanjutan. Jadi untuk kali ini kita akan membahas masih tentang teks kritik dan esai sastra bagian kedua. Nah, adapun kompetensi dasar kali ini yang dibahas adalah menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Nah, analisis sistematika dan kebahasaan kritik sastra dan esai terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kita akan membandingkan bagaimana sistematika kritik dan sastra dan esai. Kemudian kita juga menganalisis aspek kebahasaan, kritik, sastra, dan esai. Nah, berikut kita akan lihat perbandingan sistematika, kritik, dan esai. Nah, kritik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau sering kita sebut dengan tesis. Yang kedua itu adalah argumen. Nah, argumen itu didukung oleh data yang objektif dan juga teori-teori, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Sedangkan esai terdiri dari pendahuluan yang merupakan pernyataan umum, kemudian isi yang isinya adalah argumen secara subjektif, dan yang terakhir adalah simpulan berupa penegasan ulang. Nah, berikut ini penjelasan bagaimana sistematika kritik seperti yang tadi sudah kita lihat dalam tabel ya. Nah, yang pertama tadi pernyataan atau tesis. Nah, pernyataan atau tesis merupakan hasil penilaian terhadap sebuah karya. Maka di dalamnya terdapat tokoh, perwatakan, alur, amanat, latar, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan apa yang kita kritik. Nah, selain itu juga terdapat rangkuman cerita atau sering disebut dengan sinopsis. Nah, bagian yang kedua tadi adalah argumen. Argumen merupakan data yang sifatnya objektif. Nah, dalam karya sastra itu juga disertai alasan yang logis. Nah, selain itu, argumen juga dapat dimulai dari seputar tokoh, alur, perwatakan, sistematika penulisan, dan sebagainya. Nah, di sini penulis juga dapat menggunakan teori-teori sastra ataupun teori-teori yang relevan seperti sosiologi, ya, ilmu tentang masyarakatan, kemudian juga psikologi, feminisme, semiotika, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Ya. Bagian penegasan ulang merupakan pengulangan kembali dari tesis dalam kalimat yang berbeda. Selain itu, juga dapat disertai dengan penilaian terhadap sebuah karya sastra yang didasarkan analisis dan argumen yang telah ditulis dalam pembahasan. Nah, berikut ini adalah penjelasan bagaimana sistematika esai. Yang pertama, bagian pendahuluan dalam esai itu memperlihatkan pokok permasalahan yang disampaikan penulis. Nah, selain itu juga dapat dilengkapi dengan pernyataan atau kalimat yang dapat menggiring pembaca agar mengetahui pokok esai. Bagian kedua, isi atau argumen. Nah, bagian isi atau argumen terdiri dari konteks, yaitu membatasi permasalahan, kemudian masalah, ya, yaitu kejadian atau peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita, juga permasalahan yang aktual maupun juga solusi terhadap permasalahan tersebut. Ini untuk bagian isinya. Terakhir adalah simpulan. Simpulan merupakan rangkuman dari pokok permasalahan, boleh juga disertai dengan komentar dari penulis. Ya. Nah, berikutnya ini
kebahasaan. Kebahasaan kritik dan sastra maupun esai, yang pertama menggunakan pernyataan persuasif, ya, pernyataan yang isinya dapat mempengaruhi pembaca, mengajak dan sebagainya. Lalu yang kedua, adanya pernyataan maupun ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Ciri kebahasaan yang C, menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian D, menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat. Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang menyatakan perasaan, ya, atau kata kerja yang menyatakan pendapat, ya. Lalu yang terakhir, selain ciri kebahasaan A sampai dengan D tadi, dalam kritik maupun esai juga seringkali kita temukan penggunaan kata keterangan, ya, atau sering disebut adverbial maupun konjungsi atau kata penghubung, ya. Nah, yang terakhir bagian E, penyusunan kritik dan esai. Penyusunan kritik dan esai tentu dengan memperhatikan sistematika maupun ciri kebahasaannya, ya. Tadi sudah diuraikan, ya. Nah, begitu juga, ya, dengan pembuatan atau ketika kita menulis kritik, ya, maka sistematikanya harus sesuai, ya. Kemudian aspek kebahasaan juga harus nampak. Nah, esai juga begitu, ya. Nah, sekian penjelasan singkat tentang ciri kebahasaan maupun sistematika kritik dan esai, ya. Terima kasih dan tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.